Saya senang sekali Mbak bisa hadir pada agenda konseling yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Sebelumnya Mbak Iva, kontak yang tertera dalam form yang diisi apakah masih bisa untuk dihubungi? Bisa Mbak? Masih aktif ya Mbak? Iya, Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas Mbak? terdengar Mbak. Oke, baik. Silakan Mbak Iva ambil posisi duduk dengan yang nyaman. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu Mbak Iva Indria Sofitri ini lebih suka biasa dipanggil nama panggilan apa ini? Iva aja Mbak. Oh Mbak Iva, oke. Nah, untuk kesepakatan waktu kita tawarkan 20 menit, cukup Mbak? Insya Allah cukup. Cukup. Oke, baik. Mbak Iva, ruangan ini saya berada di ruangan yang aman, tidak ada satu orang lain di dalam ruangan ini kecuali saya. Pun yang Mbak Iva ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya sesuai kode etik dalam profesi saya. Di sini tidak ada yang benar atau salah. Saya di sini untuk mendengar Mbak Iva, menemani dan memfasilitasi. Bolehkah saya tahu apa yang membuat Mbak Iva memutuskan untuk hadir di sesi konseling hari ini? Ya, baik Mbak. Sebelumnya eh, s- saya memutuskan untuk menghubungi Mbak untuk apa ya, melakukan sesi konseling ini karena ada yang terganggu eh, di diri saya. eh Mungkin sudah berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun ini, itu Mbak. 1 tahun, bolehkah menceritakan lebih lanjut apa yang terjadi dalam 1 tahun itu yang sehingga mengganggu pikiran Mbak Iva? Ya, baik. Jadi eh, terima kasih ya Mbak sudah bersedia menyediakan waktunya untuk saya. Jadi awal mulanya itu di pertengahan tahun lalu 2025, saya itu diamanahi tugas baru sebagai kepala sekolah. Yang saya pikir tuh mungkin itu faktor awalnya saya eh, merasa terganggu di psikis saya. Jadi em, ketika saya ditunjuk menjadi kepala sekolah itu awalnya saya diminta untuk mengisi form em, pilihan jabatan. Karena sebelumnya saya itu menjabat sebagai wakil kesiswaan. Tapi saya menjadi wakil kesiswaan itu belum lama Mbak. Baru 6 bulan dan itu masih masa belajar menurut saya. Dan saya kondisinya di situ masih apa ya Mbak, di sekolah itu eh, masih li- lima belum 5 tahun Mbak. Jadi saya itu masih proses belajar banget. Kemudian saya juga apa ya ibaratnya ada ibarat eh, kehilangan senior-senior saya, teman-teman dekat saya yang mana jadinya tuh saya merasa kayaknya saya tuh ditinggal. Kemudian eh, saya itu tidak ada pegangan, tiba-tiba diminta untuk menjadi wakil kesiswaan dan proses belajarnya tuh benar-benar adaptasinya itu menurut saya eh, agak susah gitu. Terus tiba-tiba di liburan semester tahun lalu saya diminta mengisi form untuk 3 jabatan, wakil kurikulum, kesiswaan, dan kepala sekolah. Di situ saya mengisi wakil kesiswaan karena memang sebelumnya saya menjabat itu karena jadinya saya memilih kesiswaan. Nah, tidak lama kemudian mungkin seminggu saya ditelepon oleh atasan saya, ketua yayasan. Jadi ditanya, kenapa kok memilih kesiswaan? Ya, saya jawab, ya karena saya eh, tidak mau menjadi kepala sekolah, Pak. Sebelumnya itu tidak pernah ada kisi-kisi atau omongan ada pergantian kepala sekolah, tapi tiba-tiba saja di liburan itu eh, kepala sekolah, karena di sekolah saya itu ada 3 unit TK, SD, SMP. Jadi di tahun kemarin itu kepala sekolah itu pada diganti.
gitu Mbak. Jadi awalnya kami disuruh isi form itu, kemudian saya ditelepon untuk mengkonfirmasi kenapa memilih kesiswaan. Kemudian dari atasan saya bilang ini pilihan yang memilih itu dari pusat. Jadi pusat sekolah saya itu di Jakarta. Jadi pimpinan di Jakarta yang memilih, yang menilai seperti itu. Ya saya bilang atas dasar apa? Karena selama ini saya tidak merasa dinilai atau diwawancarai dan saya tidak merasa itu, intinya seperti itu Mbak. Eh, saya di situ sudah cemas, kayak ibaratnya tuh gimana nih kalau misalkan saya sampai terpilih. Tapi saya mikir, karena tidak ada lagi selain saya, karena saya termasuk orang lama, yang teman-teman saya itu guru-guru baru. Saya termasuk lama karena mungkin apa ya, saya kurang lebih 3 tahun di situ, tapi dibilang lama juga enggak, dibilang baru juga enggak Mbak gitu. Nah jadi saya sudah cemas kan. Eh, Kemudian saya sudah diskusi dengan keluarga saya gimana kok sampai saya terpilih menjadi kepala sekolah. Saya pokoknya mau resign. Saya sudah ancang-ancang seperti itu, sudah bikin surat pengunduran diri dan segala macam. Kemudian saya sudah ancang-ancang seperti itu, masuk ke em, hari pertama kami sekolah itu biasanya ada in-house training, Mbak. Di situ diumumkan formasi. Ternyata nama saya itu keluar. Di situ ya pasti saya shock banget. Saya shock terus saya tuh langsung meninggalkan ruangan. Di situ masih ada pimpinan-pimpinan saya. Saya kayak sudah bodo amat, saya meninggalkan ruangan, saya ke toilet, saya nangis, saya bingung mau gimana. Maaf, Mbak. Iya, Saya tuh kalau misalkan ceritanya kayak gini agak ke-trigger. oke, baik. Hmm. Terus terus saya ke toilet, saya nangis, saya bingung. Terus saya nelpon ibu saya, gimana ini kepilih? Saya bilang gitu. Terus kata ibu saya, ya udah terserah kamu, kamu yang menjalani. Itu kalau kamu nggak sanggup, kalau kamu rasa nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, resign. Katanya gitu. Setelah itu saya kembali ke eh, TU, saya ngeprint surat pengunduran diri saya. Kemudian setelah selesai acara in-house training itu, saya menghadap yayasan untuk memberikan surat itu. Tapi ditolak, Mbak. Ditolak. Kemudian setelah itu saya dibujuk-bujuk lah. Coba dulu gitu. Kamu nih berpotensi apa segala macam. Terus saya tuh agak apa ya, agak meninggi suara saya. Pak, Bapak tuh tahu dari mana sih kapasitas saya? Saya yang tahu kapasitas saya. Kenapa Bapak memilih saya tanpa ibaratnya tuh tidak ada diskusi, Mbak? Gitu. Saya tidak tahu penilaiannya itu seperti apa. Kalau mereka bilang itu dari pusat Jakarta yang menilai, tapi saya tidak merasa pernah dinilai gitu loh, Mbak. Kayak main tunjuk gitu. Saya tuh kayak merasa di situ, aduh, kenapa sih? Maksudnya aku tuh di sini maksudnya kerja pengen nyaman tapi kenapa aku dapat jabatan ini kalau di tempat lain mungkin mengejar jabatan ya Mbak. Kalau saya itu jujur nggak seperti itu gitu kan. Saya tuh ibaratnya sudah nyaman di BK, terus saya sudah apa ya, udah merancang nih apa sudah banyak planning saya untuk menjalankan program dan lain-lain. Ketika tuh seketika itu runtuh gitu Mbak. Kayak aduh gimana nih gitu kan. Hmm. Terus dibujuk-bujuk kata pimpinan saya coba dulu ya 3 bulan gitu kan. Tapi saya iyakan aja gitu kan. Saya bilang, Bapak kalau misalkan 3 bulan saya nggak bisa, intinya saya mundur ya Pak gitu. Iya nggak apa-apa. Dia ngebujuk gitu Mbak. Oke saya jalanin. Terus dikuatin juga sama teman-teman saya. Tapi tuh ibaratnya gimana ya? Saya dikuatin tapi tetap aja saya tuh kayak nggak kuat gitu kan. Nah, di situ eh, saya tuh mulai kayak ibaratnya tuh, saya tuh nggak mau orang-orang tuh tahu saya kepala sekolah. Mbak. Ini pun saya tuh sebenarnya kurang nyaman gitu. eh Bilang kalau saya kepala sekolah. Nah, teman-teman saya tahu nih. Jadi ketika hari itu foto saya diupload yang ucapan selamat itu di sosmed dan akhirnya
teman-teman saya itu tahu semua. Dan sekarang lingkungan saya itu sebagian besar sudah tahu. Jadi saya kalau misalkan kemana-mana, ketemu teman saya, yang akrab maupun tidak akrab, pasti mereka sudah kasih titel saya itu, kepala sekolah gitu. Nah, di situ membuat saya tidak nyaman karena saya merasa dan saya berpikir kayak orang tahu aku kepala sekolah berarti orang ini berekspektasi tinggi ke aku. Nanti kalau misalkan aku nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gimana? Kalau aku ngecewain gimana? Sampai saya waktu itu ada diklat kepala sekolah selama 3 bulan. Di situ saya juga minder Mbak karena eh, di situ saya paling muda gitu kan. Yang lain itu ya sudah senior senior semua. Program-program itu sudah bagus-bagus semua. Saya tuh berpikir, ya aku bisa nggak ya kayak mereka yang bikin sekolahnya itu bagus, programnya itu bagus, yang apa ya, ibaratnya tuh menang juara di mana-mana, kayaknya aku nggak bisa. Saya sampai gimana ya, ibaratnya down banget, Mbak. Dan di situ mulai tuh kayak kecemasan-kecemasan saya tuh selalu muncul gitu. Jadi kalau setiap ketemu orang, saya tuh takut kayak takut ibaratnya tuh orang tahu saya kepala sekolah otomatis mereka berekspektasi oh ini hebat nih nah padahal tuh menjadi pressure buat saya gitu ya terus apa ya ibaratnya tuh hmm, saya merasa saya tidak bisa saya berpikir kayak aduh gimana ya kalau aku gagal membangun sekolah ini dengan baik pasti kan orang itu berharap dengan aku nih aku di ujung tombak teman-temanku juga ibaratnya berharapnya sama aku apa-apa tuh ke aku murid-murid ke aku orang tua ke aku banyak banyak yang harus saya apa ya ibaratnya ini orang lain nggak boleh kecewa nih kayak gitu tapi sedangkan saya tuh bingung bingung ini bingung mbak mau mau gimana bingung gitu kan jadi kadang saya tuh mau ngerjain yang mana dulu gitu kan saya sudah pernah dikasih tahu sama kepala sekolah sebelumnya dia bilang gini kamu sekarang jadi kepala sekolah otomatis sekarang kamu nggak bisa ngerjain satu aja. Kamu paling nggak sehari itu harus ngerjain 3 kerjaan gitu. Nah, di situ makin pressure lagi, Mbak. Ibaratnya, gimana saya ngerjain itu, sedangkan kadang satu saya kerjain belum selesai, ada lagi panggilan masalah orang tua, masalah yayasan, dan lain-lain. Dalam sehari itu, Mbak. Gitu. Jadi, eh, kadang saya tuh di rumah, sebelum berangkat kerja tuh mikir, hari ini ada masalah apa ya? Kayak gitu. Terus, eh kayaknya puncaknya itu eh, 2 bulan ini deh, Mbak. Saya ngerasa eh, badan saya itu aneh gitu, Mbak. Kalau dibilang capek kerja, kayaknya semua capek. Dibilang burn out, ya burn out. Tapi kok ini jangka panjang ya? Kok rasanya kayak capek terus ya? Gitu. Terus muncul kalau misalkan saya stres, ini tuh asam lambung saya tuh naik, Mbak. Saya merasa tuh kok biasanya nggak pernah nih kayak gini. Saya ngomong aja, ini seperti ini nih, Mbak. Ini saya mual nih. Gitu. Cerita seperti ini. Kemudian saya takut nih asam lambung saya makin parah. Saya cek ke dokter, saya coba takutnya ada bermasalah nih di kesehatan saya. Saya tanya, saya ceritakanlah masa apa namanya keluhan saya ini eh tentang apa namanya ketika saya tuh kenapa ya kalau misalkan setiap ngomong itu mual, terus saya asam lambung tuh merasa kayak kok setiap hari ini kok nggak bisa reda ya, saya bilang gitu. Ya, kata dokternya, saya periksa ke dokter umum, Mbak. Eh, terus kata dokternya bilang gini, mungkin ini apa namanya konsumsi kopi atau gimana gitu kan. Saya merasa tidak telat makan, kopi juga saya sudah ngurangin gitu. Terus saya ceritakanlah masalah apa ini karena anu ya dok, karena stres ya gitu. Terus bisa jadi karena saya ceritakan Mbak masalah saya setiap saya stres itu muncul. Kayak misalnya ada masalah apa gitu, itu tuh langsung muncul Mbak. Misalnya ada, ini hari ini ada masalah nih eh dari yayasan atau dari guru gitu kan. Itu tiba-tiba langsung muncul, langsung mual gitu kan. Dokternya bilang, oh Mbak ini kayak itu diagnosa sementara saja sih Mbak. Kayak ini modenya Mbak ini hmm, kayaknya responnya waspada terus tubuhnya katanya gitu. Jadi saya hanya diresepin obat, obat asam lambung 2 minggu itu tidak boleh putus gitu. Sampai sekarang saya masih minum gitu Mbak. Dan saya tuh
Ya kadang, bukan kadang sih Mbak, sering tiba-tiba tuh kayak sesak nafas gitu. Saya nggak tahu triggernya apa. Maksudnya nggak tahu kenapa juga. Yang intinya saya tuh kayak setiap hari tuh kayak was-was aja bawaannya tuh seperti itu Mbak. Gitu. Jadi kayak pikiran saya tuh ini ada masalah apa lagi ya? Ini ini apa lagi ya nanti ya? Apa lagi yang dikerjain ya? Terus eh saya tuh kalau saya berpikir ini kalau aku gagal pasti teman-temanku kecewa. Jadi sekarang saya menarik diri Mbak dari sosial saya. Saya tidak main sosmed. Saya kalau diajak ngumpul saya tuh selalu alasan. Even teman dekat saya kalau misalkan ngajak jalan, saya selalu bohong. Saya apa ya? Saya di rumah. Padahal saya jalan sendirian. Saya nggak mau ada orang lain yang ganggu karena menurut saya kalau ada teman itu pasti gimana ya, mereka ngeliat saya kayak ya pasti mereka apa ya mikirnya, oh ini keren nih, ini eh, temanku kelas sekolah dan lain-lain. Saya tuh mikirnya gitu Mbak. Mikirnya tuh mereka ekspektasinya tuh tinggi ke saya kayak gitu. Itu sih Mbak. Oh, terima kasih Mbak Iva sudah bercerita panjang. Saya dengar dan saya benar-benar menghargai keberanian Mbak Iva untuk menceritakan ini. Kalau boleh saya rangkum sejenak, Mbak Iva sudah menjalani jabatan jadi kepala sekolah ini 1 tahun dan sepanjang waktu itu ada perasaan berat, terpaksa, dan belum ikhlas yang terus menghantui sehingga sampai berdampak kepada kesehatan Mbak Iva. Apakah saya memahaminya dengan benar, Benar Mbak. Mbak Iva? Iya benar. Eh, Mbak Iva juga menyebut soal rasa takut gagal ya tadi dan ekspektasi orang-orang sekitar. Apakah Mbak Iva bisa menceritakan lebih lanjut ekspektasi seperti apakah yang paling terasa berat bagi Mbak Iva sampai mungkin asam lambungnya kumat begitu, Mbak? Iya, jadi sekolah saya itu di kalau di Samarinda tuh termasuk sekolah yang terkenal Mbak. Dengan lingkungan apa ya ibaratnya anak-anak sekolah apa dari keluarga menengah atas ya jadi orang teman-teman saya kok tahu saya eh, sekolah di sana pasti mereka bilang oh sekolah bagus itu hebat ya kamu bisa memimpin sekolah bagus itu terus saya mikirnya kalau misalnya saya gagal saya tidak melakukan perkembangan dari sekolah ini, pasti kayak, ya Allah gitu aja kerjanya, gitu. Itu pertama. Kedua, dari orang tua siswa. Jadi orang tua siswa di sekolah saya itu kan orang-orang yang apa ya berpendidikan tinggi semua Mbak, gitu. Jadi pasti mereka lebih pintar daripada saya, gitu Mbak. Jadi sempat kemarin tuh waktu di awal saya sosialisasi program kan mengundang orang tua. Jadi ada orang tua itu yang seperti meremehkan kayak kayaknya dia sampai sekarang sih Mbak si orang tua itu kayak nggak percaya sama saya. Kayak "Ah, sekolahnya muda ya kayak gitu. Terus belum lagi dari orang tua saya yang pasti ibaratnya eh, apa ya? Saya nggak mau ngecewain mereka gitu. Nah dengan mungkin dengan jabatan saya sekarang ya pasti mereka bangga gitu kan. Iya, tapi pasti ada harapan lah seperti itu sih. Ya, saya mengerti. Jadi tekanan itu bukan hanya dari dalam diri Mbak Iva sendiri ya, tapi Mbak Iva juga merasakan beban dari bagaimana orang lain memandang posisi ini Mbak Iva sebagai kepala sekolah. Itu pasti melelahkan sekali ya Mbak Iva dengan perasaan dan ekspektasi yang harus apa namanya yang di kondisi seperti itu Mbak Iva. Nah, Mbak Iva tadi juga menyebutkan kata gagal. Ketika rasa takut itu muncul, kira-kira pikiran apa yang paling pertama melintas di kepala Mbak Iva? Misalkan kalimat yang tiba-tiba muncul begitu saja kah? Iya. Kalau saya muncul kalimat gagal itu, saya sudah nggak stuck di situ aja, langsung imbasnya itu ke tubuh saya sesak. Kayak
gimana ya? Intinya tuh mindset saya tuh ini gak, kalau gagal gimana? Udah gitu aja, saya tuh bingung mencari solusinya bagaimana. Itu ya gitu sih Itu Mbak. eh, ya, itu pikiran yang sangat sekali Mbak ya, atau kuat ya. Nah, ada rasa mungkin merasa tidak pantas juga ya ketika pikiran biasanya Mbak Iva rasakan secara emosi dan kemudian apa yang Mbak Iva lakukan? Gimana Mbak? Ketika Mbak Iva merasa tidak pantas, takut gagal, itu muncul apa yang biasanya Mbak Iva rasakan secara emosi, apa yang kemudian Mbak Iva lakukan? Eh, Biasanya sih saya kayak berusaha afirmasi positif Mbak, tapi kayaknya tuh belum bekerja gitu Mbak. Hanya afirmasi positif aja. Untuk apa yang saya lakukan setelah itu, karena saya suka yoga, saya pergi yoga. Itu buat mengalihkan pikiran saya. Karena di sana kan yoga kan bukan hanya meditasi ya Mbak, kan olahraga juga. Jadi ketika saya sudah muncul pikiran seperti itu, pokoknya saya bilang, wah aku harus pergi yoga nih, nggak bisa nih kayak gini. Gitu. Tapi habis yoga, ya kembali lagi. Gitu. Dan apakah Mbak Iva di posisi saat ini, jabatan saat ini, punya nggak pikiran tentang, oh ini bukan passion saya Dari awal Mbak. Jadi dari awal? eh, dari awal, kayak sekarang tuh saya menjalin pekerjaan saya tuh bener-bener nggak happy sama sekali gitu. Saya tuh ngerasa kayak ya, memang ini dari awal bukan passion saya Mbak. Saya sering apa ya, dikuatin kayak sama pengawas kayak, "Ih, kamu tuh di kepala sekolah punya privilege loh. Kamu dikenal sama orang dinas karena kamu sering berhubungan dengan orang dinas, nanti urusanmu cepat selesai kayak gitu." Tapi menurut saya tuh tidak membutuhkan itu. Terus juga saya tuh ibaratnya apa ya, passion saya kan ya di guru BK ya Mbak ya. Sebelumnya di guru mengajar dengan anak-anak dan lain-lain. Saya tuh maunya seperti itu Mbak. Saya kangen dengan mengajar, dengan bonding dengan anak-anak di kelas gitu kan. Kalau kepala sekolah, saya hanya di ruangan. Bukan hanya di ruangan sih Mbak. Biarpun saya hanya di ruangan, tapi pikiran saya tuh bercabang Mbak. Yang harus bagaimana saya memperbaiki fasilitas, program, eh dengan orang tua, belum lagi ada eh apa ya, ibaratnya rapat dan lain-lain dengan dinas dan yayasan segala macam gitu. Ya, saya tuh itu bukan bukan saya Mbak. Saya tuh nggak pernah apa ya, punya pengalaman jadi leader gitu loh Mbak. Di kuliah pun saya tuh tidak, bukan orang yang aktif organisasi gitu. Dan sekarang saya jadi kepala sekolah, saya tuh jadi nakodanya gitu. Kalau saya gagal nih, teman-temanku nih belakang nih gagal juga gitu. Tapi kan saya nggak mungkin apa ya, menunjukkan kelemahan itu di depan teman-teman saya yang masih butuh bimbingan gitu loh Mbak. Oke. Nah, kalau boleh saya tanya, menurut Mbak Iva sendiri nih ya, apakah Hmm. seseorang yang menjalani sesuatu bukan karena passionnya itu berarti otomatis gagal atau tidak layak, Mbak? Tergantung orang sih Mbak. Ya kalau dia mau mengusahakan mungkin dia bisa. Tapi kalau saya pribadi, selama yang saya jalani itu bukan passion saya, mungkin saya hasilnya tuh nggak maksimal, atau ya paling parahnya gagal. Hmm. Oke, itu pertanyaan yang mungkin ingin kita eksplorasi bersama ya Mbak ya. Saya ingin Mbak Iva ini tahu bahwa pikiran dan perasaan itu bisa kita pelajari bersama. Jadi Mbak Iva, dari apa yang sudah kita bicarakan, saya ingin mengajak Mbak Iva melihat apa namanya, sebuah pola perilaku atau kebiasaan bersama, boleh ya? Uh, jadi dalam konseling ini kita percaya bahwa cara kita berpikir itu sangat mempengaruhi perasaan kita dan perasaan itu kemudian mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apakah Mbak Iva bersedia? Kita coba lihat pola itu dalam situasi Mbak Iva.
Bagaimana Mbak Iva? Boleh, boleh Mbak. Oke. Baik. Kalau kita ambil satu situasi konkret ya, misalnya saat Mbak Iva berangkat ke sekolah di pagi hari kan merasa dirinya hadir, pikiran apa yang paling sering muncul Mbak Iva? Yang paling sering muncul itu hari ini ada masalah apa lagi? Ada masalah apa lagi? Dan ketika pikiran itu muncul, Mbak Iva merasakan apa eh, secara emosi saat pagi itu? Em, Agak marah, terus nggak semangat. Itu sih Mbak. Nah, dan akhirnya yang Mbak Iva lakukan adalah menjalani tugas secara formalitas saja ya Mbak, seperti itu ya Benar, biasanya ya. benar Mbak. Nah, seperti yang Mbak Iva ceritakan tadi, fisik hadir tapi jiwanya tidak. Nah, Ya, benar. jadi polanya jelas ya Mbak, dalam pikiran ini bukan saya dan saya tidak mau dan perasaan cemas, lelah. Nah, perilaku ini menjalani tugas formalitas dan menarik diri. Juga Mbak Iva tadi takut bertemu dengan teman-temannya. Dan ini bukan kelemahan Mbak Iva. Jadi ini adalah kebiasaan yang bisa kita ubah bersama. Apakah ini menurut Mbak Iva masuk akal? Bisa masuk akal Mbak. Oke. Mbak Iva tadi juga menyebut sesuatu yang sangat penting bahwa ada seseorang atau beberapa teman yang sudah tidak ada di situ sebagai support system ya di situ ya Mbak ya. Dan kini sudah tidak ada lagi di sana. Kalau boleh saya bertanya, kehilangan itu terasa seperti apa bagi Mbak Iva? Kehilangan banget sih Mbak karena ya itu teman dekat saya, senior saya yang ibaratnya itu apa ya? Kalau ada dia saya merasa aman. Dan ketika mereka resign, saya merasa saya tidak punya pegangan gitu karena saya merasa saya masih masih perlu dibimbing karena saya kerja masih di bawah 5 tahun Mbak, jadi masih proses belajar banget gitu. Nah, terima kasih Mbak Iva sudah berbagi kehilangan orang yang support kita di saat kita sedang paling membutuhkan memang sangat berat ya. Wajar sekali kalau itu membuat segalanya terasa lebih berat. Sekarang Mbak Iva juga cerita bahwa dulu senang bertemu dengan orang banyak, tapi sekarang lebih memilih sendiri karena takut ekspektasi teman tidak terpenuhi. Apakah Mbak Iva yakin teman-teman Mbak Iva itu benar-benar berekspektasi tinggi atau mungkin itu adalah interpretasi pikiran kita sendiri? Karena saya berpikir seperti itu saya yakin sih Mbak karena setiap ketemu mereka pasti bilangin saya, wah hebat nih teman aku Capsek kayak gitu. Nah, itulah yang akan kita renungkan bersama ya Mbak. Mbak Iva, kita sudah menemukan beberapa pikiran yang cukup kuat seperti saya merasa tidak pantas di jabatan ini, saya pasti gagal, dan teman-teman pasti berekspektasi tinggi. Nah, dalam pendekatan yang kita gunakan ini, kita menyebutnya pikiran seperti itu sebagai pikiran yang perlu kita telaah bersama. Bukan berarti pikiran itu salah, tapi kita ingin tahu seberapa akurat sih pikiran itu. Eh, Coba kita ambil satu contoh saja. Mbak Iva mengatakan ini bukan passion saya. Jadi saya pasti gagal. Pernyataan eh, pertanyaannya, apakah selama 1 tahun ini Mbak Iva benar-benar gagal atau ada hal-hal yang sebenarnya sudah berhasil Mbak Iva lakukan di posisi sekarang ini? Hmm, saya kira sebalik ya Mbak, saya nggak tahu ini gagal atau gimana, tapi ini review dari orang tua siswa. Saya lebih ke program saya sekarang ada outing kelas dan life skill. Nah, yang saya buat itu ada tanggapan positif dari orang tua. Kata orang tua begini,
Wah, bagus ya sekarang anak-anak diajak belajar keluar, nggak cuma monoton di kelas aja. Itu yang sekali saya dapat review dari orang tua. Itu sih Mbak, dari program yang saya bikin satu itu. Nah, jadi artinya em, ada bukti nyata bahwa Mbak Iva bukan gagal. Nah, Mbak Iva sudah menjalani dan menghasilkan sesuatu meski di tengah beban yang berat ya Mbak ya. Bagaimana kalau kita coba ganti kalimat saya pasti gagal menjadi kalimat yang lebih akurat dengan apa yang Mbak Iva dapatkan review dari orang tua itu tadi. Misalnya saya sedang berjalan berjalan. Saya sedang berjuang keras di situasi yang sangat berat dan ternyata saya masih mampu untuk berdiri gitu. Apakah kalimat yang baru itu bagaimana ketika Mbak Iva rasanya saat mengucapkan di dalam hati kalimat baru itu, Mbak? Jika ada kalimat baru seperti itu. Mungkin kalau mengubah sepenuhnya belum ya Mbak. Mungkin mengurangi sedikit kecemasan saya. Tapi hanya mungkin bisa jadi 5%. Oke. Entah. Memang itu wajar, Mbak. Jadi selain pikiran kita juga perlu mulai apa namanya bergerak sedikit demi sedikit dari sisi perilaku juga, bukan langsung secara drastis kita merubahnya karena sesuatu atau kebiasaan itu tidak merubah sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi langkah kecil itulah yang bermakna. Jadi semua hal yang dulu Mbak Iva senangi atau gemari, bertemu dengan orang, nongkrong dengan teman-teman, eh, mana yang satu hal yang paling mungkin untuk Mbak Iva masih bisa lakukan, mungkin bisa dicoba dalam 1 minggu ke depan tanpa paksaan. Apakah bisa? Saya coba dulu ya Mbak. Nah, baik. Berani mencoba itu sangat baik sekali Mbak Iva ya. Kita mulai langkah dari kecil dulu. Mungkin Mbak Iva menyapa dengan tulus sudah cukup itu untuk memulainya. Dan saat Mbak Iva melakukannya, perhatian apa yang Mbak Iva rasakan setelahnya, apakah sedikit lebih ringan atau justru berbeda dari yang Mbak Iva bayangkan ketika misalkan menyapa temannya gitu langkah kecilnya Mbak. Ya Mbak. Oke. Eh, Mbak Iva, sebelum pertemuan ini nanti berakhir, saya ingin memberikan satu tugas kecil yang bisa Mbak Iva lakukan di rumah. Ini bukan untuk dinilai, tapi untuk membantu ketika bekerja lebih dalam. Pertama, setiap kali pikiran negatif itu muncul, seperti yang Mbak Iva utarakan tadi, saya pasti gagal, atau teman saya pasti berekspektasi tinggi, mungkin bisa Mbak Iva coba tulis di kertas atau catatan HP, terus situasinya itu seperti apa, pikirannya apa, dan perasaannya apa. Terus kedua, coba lakukan satu langkah kecil sosial. Nah, yang seperti saya bilang tadi, Mbak. Nah, sebut dan catat bagaimana rasanya setelah melakukannya. Apakah dua tugas ini terasa bisa Mbak Iva lakukan? Iya Mbak. Nanti saya akan coba untuk 1 minggu ini. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita lalui di pertemuan konseling ini. Hari ini Mbak Iva telah bagi sesuatu yang sangat penting dan berani. Kita telah mengetahui bahwa di balik kelelahan dan penarikan diri yang Mbak Iva rasakan, ada pola pikir yang sangat kuat seperti saya tidak pantas, saya pasti gagal, dan semua orang pasti kecewa pada saya ketika gagal. Pikiran-pikiran itu bukan fakta, tapi itu terasa
sangat nyata dan wajar sekali bahwa itu mempengaruhi perasaan dan perilaku Mbak Iva setiap harinya ya. Nah, kita juga melihat bahwa kondisi ini diperberat juga oleh kehilangan support system teman-teman yang lama sudah tidak ada di situ, yang berarti bagi Mbak Iva ya, dan juga oleh ekspektasi baik dari diri sendiri maupun Mbak Iva bayangkan yang datang dari orang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah 1 tahun berjalan dengan beban yang seberat ini, dan Mbak Iva masih hadir dan berdiri menjalankan tugas-tugasnya sampai sekarang, itu adalah sebuah kekuatan yang nyata. Kita nanti akan apa namanya, bersinergi bersama ya Mbak, perlahan untuk membantu Mbak Iva melihat diri sendiri dengan lebih adil, dan mulai menemukan ruang untuk bernafas kembali, dengan keceriaan yang sudah mulai enggan hadir, bisa kita hadirkan kembali. Nah, apakah ada yang ingin Mbak Iva tambahkan atau tanyakan sebelum kita akhiri nanti proses konseling hari ini? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Hmm, Bagaimana perasaan Mbak Iva dari ketika awal akan menghadiri konseling dan sampai akhir ini? Eh, jadi di awal saya merasa sangat sangat cemas. Setelah saya mengungkapkan semua apa yang saya rasakan, sedikit lebih reda cemasnya. Terima kasih Mbak Iva sudah mempercayai ruangan ini dan mempercayai diri Mbak Iva sendiri untuk hadir di sini. Saya menantikan Mbak Iva di pertemuan kita berikutnya. Karena waktu sudah menunjukkan 20 menit, sesuai dengan apa namanya, kesepakatan kita di awal, kita akhiri proses konseling pada pertemuan kali ini. Baik. Oke, terima kasih Mbak Iva. Sampai jumpa. Ya, Mbak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.